Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Darmawan, guru SMP Negeri 3 Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya berbagi praktik baik yang telah saya laksanakan di sekolah yang berjudul Efektivitas Strategi Kernas, Kenali, Rancang, Analisis, dan Asesmen dalam peningkatan dimensi penalaran kritis dan kreativitas siswa pada pembelajaran mendalam di SMP Negeri 3 Bunguran Timur. Bermula dari permasalahan yang saya alami terkait dengan proses pembelajaran di sekolah, dari hasil analisis dan refleksi terhadap pengalaman yang saya rasakan dalam proses pembelajaran beberapa tahun belakangan di sekolah, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan dimensi penalaran kritis dan kreativitas siswa terhambat. Pertama, siswa cenderung pasif dan hanya menghafal. Pembelajaran yang dirancang cenderung berpusat pada guru, dan siswa seringkali hanya menjadi penerima informasi, yang membuat mereka menjadi pasif dan hanya mengandalkan hafalan tanpa pemahaman mendalam. Kedua, keterampilan berpikir siswa yang rendah. Siswa kesulitan dalam menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan solusi orisinil karena rendahnya keterampilan berpikir tingkat tinggi mereka. Ketiga, kurangnya motivasi dan semangat siswa dalam belajar. Materi yang disajikan terasa abstrak dan kurang relevan dengan kehidupan sehari-hari, yang berujung pada menurunnya motivasi dan semangat belajar siswa. Dan terakhir, pembelajaran terpisah dengan dunia nyata. Terjadi kesenjangan antara teori di kelas dengan aplikasi praktis di lingkungan sekitar, sehingga ilmu yang didapat siswa kurang bermakna dan tidak dapat diaplikasikan. Sementara itu, penalaran kritis membekali siswa dengan kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan menyaring informasi secara rasional untuk pengambilan keputusan cerdas. Di sisi lain, kreativitas mendorong siswa untuk berpikir divergen, menghubungkan konsep yang berbeda, dan merancang solusi baru yang orisinil. Sinergi dua dimensi ini merupakan keterampilan esensial abad 21 yang harus didorong oleh sistem pendidikan. Dari permasalahan tersebut, tercetuslah sebuah gagasan untuk merancang sebuah strategi yang mampu secara optimal menumbuhkan dimensi penalaran kritis dan kreativitas siswa melalui pembelajaran mendalam yang kontekstual dan berdampak. Gagasan ini diperkuat oleh isu lingkungan lokal yang ada di sekolah, yakni menumpuknya sampah organik berupa sisa makanan dari program makanan bergizi atau MBG yang belum dikelola secara optimal di sekolah. Dari tantangan tersebut terdapat solusi yang dapat saya tawarkan berupa strategi Kernas. Pemilihan nama Kernas tercetus dari salah satu makanan khas Kabupaten Natuna yang terbuat dari ikan tongkol dan sagu. Strategi Kernas merupakan akronim dari beberapa langkah pembelajaran, yaitu kenali, rancang, analisis, dan asesmen yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran guna mengoptimalkan dimensi penalaran kritis dan kreativitas siswa. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan penerapan strategi Kernas yang berfokus pada pembelajaran mendalam. Pada tahap awal, siswa diajak untuk mengenali permasalahan nyata di lingkungan sekolah. Dari hasil pengamatan, siswa menemukan bahwa di sekolah terdapat penumpukan sampah organik dari sisa makanan bergizi yang belum dikelola secara optimal. Permasalahan ini menjadi titik awal proses belajar yang berkesadaran terhadap lingkungan. Selanjutnya, siswa bekerja dalam kelompok untuk memetakan permasalahan melalui kegiatan wawancara dengan berbagai pihak seperti penjaga kantin, guru, dan koordinator tempat pembuangan sampah di Kecamatan Bunguran Timur. Lebih dominan ke sampah plastik atau sampah limbah rumah tangga? Menggunakannya kayak tempe, sisa-sisa makanan. Melalui kegiatan ini, siswa belajar memahami konteks nyata, mengasah kemampuan berpikir kritis, serta berempati terhadap kondisi lingkungan sekitar. Selanjutnya, siswa dengan bimbingan guru mencari literatur pendukung terkait dengan dampak sampah organik bagi pencemaran lingkungan dan solusi untuk dapat mengatasi pencemaran sampah organik dari berbagai sumber, baik berupa artikel ilmiah, LKPD terintegrasi IT, maupun sumber informasi lainnya. Kalian sudah melakukan wawancara kan? Sudah, Pak. Ke siapa? Ke ibu kantin, Pak. Ibu kantin. Nah, di ibu kantin ini sampah apa yang banyak? Menurut pengamatan kami sekelompok, kami melihat di kantin ibu itu banyak sisa-sisa sampah organik dan sisa sampah-sampah
dari minuman saset, Mbak. Dari sisa-sisa nasi, biasanya bakso-bakso dan mie instan yang sudah mengembang. Menurut kami yang melihat, si ibu kantinnya masih menggunakan metode pembakaran, Mbak. Kita kan topik permasalahan kita terkait dengan sisa sampah organik dari makanan bergizi itu. Nah, kalian sudah punya solusi belum dari kelompok kalian? Sudah, Pak. Tidak, Pak. solusi. Membuat komposter ember. Membuat komposter ember. Memasuki tahap rancang, siswa bersama kelompok merancang berbagai solusi kreatif untuk mengelola sampah organik agar lebih bermanfaat dan bernilai guna. Dari hasil diskusi dan eksplorasi ide, muncul beberapa rancangan produk seperti biopori, komposter ember, dan komposter kawat. Proses perancangan ini menumbuhkan semangat kolaborasi, inovasi, serta memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan menggembirakan karena siswa merasa terlibat langsung dalam menciptakan solusi nyata. Pada tahap analisis, siswa mulai menguji dan menerapkan rancangan yang telah dibuat. Produk biopori dan komposter dipasang di beberapa titik strategis di sekolah. Siswa kemudian melakukan praktik pembuangan sampah organik dari sisa makanan bergizi ke dalam alat-alat tersebut. Setelah beberapa waktu, siswa melakukan presentasi dan diskusi di kelas untuk menganalisis hasil penerapan, menilai kelebihan dan kekurangan solusi yang mereka buat, serta membandingkan efektivitas antar produk. Kegiatan ini mendorong siswa untuk berpikir reflektif dan mengembangkan kemampuan komunikasi ilmiah. Tahap terakhir adalah asesmen, di mana guru melakukan penilaian dengan menggunakan aplikasi Wayground untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi pencemaran lingkungan dan pengelolaan sampah organik. Penilaian ini tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses berpikir, kerjasama, dan kesadaran siswa terhadap isu lingkungan. Salah satu dampak positif dari praktik baik yang telah saya lakukan, selain meningkatkan kemampuan bernalar kritis siswa yang ditandai dengan menjuarai lomba inovasi baik dalam tingkat kabupaten, provinsi, maupun tingkat nasional. Praktik baik ini juga berdampak bagi masyarakat desa Batu Gajah, di mana banyak di antara siswa yang berkontribusi bagi masyarakat desa untuk dapat berbagi informasi serta berinovasi menghasilkan produk tepat guna, di mana produk tepat guna yang dihasilkan akan digunakan desa dalam kegiatan pameran serta pengembangan berkelanjutan. Strategi Kernas berhasil mentransformasi perilaku siswa. Terbukti dari inisiatif mereka membuat komposter mandiri di rumah. Dampak ini meluas menjadi gerakan satu rumah satu komposter di desa Batu Gajah. Secara langsung mendukung ketahanan pangan lokal, tidak hanya menciptakan ketahanan pangan di sekolah, namun membuktikan kontribusi positif pembelajaran efektif bagi masyarakat. Strategi Kernas juga mendapat respon positif serta memberikan inspirasi bagi GTK lainnya untuk dapat mengadaptasi strategi Kernas. Tercatat 20 guru SMP, SD, dan SMA lintas mata pelajaran di Kabupaten Natuna telah mengimplementasikan strategi Kernas dengan hasil yang memuaskan berdasarkan angket setelah lebih dari 3 siklus atau 6 pertemuan. Strategi Kernas yang Pak Diki buat membuat kami terarah untuk dapat memberi kontribusi berdampak bukan hanya sebagai program sekolah, tapi juga berdampak bagi masyarakat sekitar. Aktivitas mengenali potensi lokal dalam bentuk studi kasus dan wawancara kepada masyarakat membuat saya lebih bisa mengembangkan kreativitas dalam memberikan ide-ide. Pembelajaran yang dibuat Pak Diki, di mana kami dilibatkan, membuat saya dapat lebih kritis terhadap isu-isu lingkungan dan masyarakat sekitar. Penerapan strategi Kernas dalam pembelajaran fisika yang telah saya lakukan sangat cocok menggunakan metode PBL maupun PJBL. Dalam beberapa kali pertemuan, strategi ini sangat memotivasi dan memberikan dampak positif sehingga mereka dapat memberikan ide-ide kreatif yang bersifat membangun argumen-argumen tingkat tinggi. Strategi yang saya terapkan dalam pembelajaran membuahkan hasil yang positif bagi siswa. Keaktifan serta motivasi siswa jauh lebih baik dengan penerapan strategi Kernas. Penerapan strategi Kernas benar-benar berdampak di rumah, di mana anak saya menjadi kritis dan kreatif dalam merancang komposter mandiri dari barang bekas. Hasilnya, kami kini berhasil mengolah sampah organik dapur menjadi pupuk, menunjukkan bahwa pembelajaran yang Pak Diki rancang sukses mengubah kebiasaan dan menciptakan solusi lingkungan yang nyata.